Halo EA Trader. Nah, jadi kali ini saya akan mereview EA Invictus Gold ya. Jadi kemarin kayaknya Bang Gedin itu nanya untuk EA one shotnya udah pada ini ya, modar ya gitu. Jadi masih jalan ya Invictus, kemudian apa Night Hunter, kemudian Evening Scalper, kemudian ada Gold Harmonic, kemudian ada apa lagi ya yang one shot yang ada SLTP-nya itu. Saya lupa lagi apa lagi ya. Hmm, ya apa lagi ya namanya ya. Bener-bener ini karena banyak banget AI saya jadi lupa ya. Beneran saya pakai apa aja itu lupa. Jadi kalau misalnya ada yang nanya rekomend AI apa, saya nggak list ya. Beneran saya nggak list. Jadi langsung aja cek di playlist ya. Kemudian apa namanya? Oh ya, N97 juga masih ada berjalan ya. Kemudian apa lagi ya AI yang one shot ya. Jadi AI one shot di sini adalah sebenarnya AI yang ada SL-nya ya. Jadi ada SL-nya, walaupun SL-nya itu cukup jauh ya, atau hard SL lah gitu istilahnya. Jadi tetap masih ya, masih banyak, malahan paling awet ya, paling awet. Awet di sini saya bilang adalah profitnya itu naik turun, grow-nya itu lambat ya, grow-nya lambat ya, profitnya naik turun, kadang bisa malahan loss, kemudian recovery lagi balik gitu ya, karena ada kena SL dan SL-nya itu cukup jauh ya. Kemudian itu belum saya review lagi apa ya, saya sampai banyak yang belum saya review. Naik kantor belum saya review, ini scalper juga belum saya review, itu udah lama banget kayaknya ya belum saya review ya. Karena naik kantor itu ada berapa ya, 3 akun ya kalau nggak salah. Evening Scalper juga ada 2 akun ya di broker yang berbeda gitu. Jadi ya semoga lain kesempatan bisa saya review lagi ya, karena ya cukup lama ya, dan grow-nya benar-benar kecil banget ya. Jadi lebih enak itu pakai MRT ya. MRT itu lebih enak, cuman high risk-nya adalah MC. High risk-nya adalah MC, cepat banget untuk modalnya dibandingkan dengan AI yang ada SL-nya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nanya ya one shot-nya masih nggak ya, masih jalan, bener ya, masih jalan. Oke, dan sekarang ini saya mau review yang Invictus Gold dulu ya. Invictus Gold ini kemarin sempat ada loss ya, sampai Bang Gideon juga bilang saya stop pakai apa namanya Invictus Gold yang di MT4, yang di MT5 apa ya namanya saya lupa ya. Yang di MT5 itu apa namanya ya, itu mirip dengan Invictus Gold juga, jadi di stop juga karena hasilnya loss gitu. Oke, kita cek hasilnya di sini ya. Terakhir saya review itu bulan ke-6 ya. Bulan ke-6 itu Oktober, tanggal 7 Oktober terakhir. Bulan ke-6 berarti harusnya ini sampai Desember, berarti berapa ya? Bulan ke-8 ya, November 7, Desember 8. Berarti 8 bulan. Ini cukup lama berarti ya, cukup lama. Kita cek grow-nya. Oke, 118. Start udah awal di 100 ya, 100 USD, kemudian cuman 18 ya, berarti harusnya ini ada loss ya, ada loss. Kita cek loss karena ini hard SL, berarti sempat kena SL lagi. Kalau nggak salah SL di Invictus Gold ini cukup gede ya, sekitar berapa ya, kalau nggak salah 30 atau 48 ya, 30 ya, 30 ya, 30 min 30 ya kalau nggak salah ya, min 30-an. Oke, kita cek aja ya langsung. Kemudian untuk time frame-nya saya pakai di H1 ya, time frame H1, parent itu aja di gold ya. Kemudian kita cek itu terakhir tanggal 7 Oktober 2022, 7 Oktober berarti 8 aja ya, sampai dengan Desember tanggal 31. Sip, min 4. Oke, min 4. Ada kena SL ya? Oh, ada kena SL tadi saya lihat di atas nih. Kena 2 kali SL. 2 kali SL ya. 2 kali SL tanggal 4 sekali, kemudian lanjut ke tanggal 10. Nah, tanggal 10 ini sell. Sedangkan sekarang gold itu naik sampai dengan 1876 berat. Oke, ini kena 2 kali SL. 2 kali SL min 30, min 30, min 60. Berarti ini sudah grow-nya harusnya kalau misalnya kita jumlahkan dia masih profit ini plus 60, berarti sudah harusnya 170-an ya, 170-an. Karena ini kena SL 2 kali itu min 60, sehingga sisanya itu
berarti seratusan ya, berarti ini sempat seratusan, berarti sempat grow naik 70 nih, 70%, akhirnya turun lagi 10%. Yang parah, turun lagi 10%, karena ini ada loss ya. Bener ya, saya bilang tadi lossnya itu min 30 ya, min 30, sedangkan ini untuk sekali TP-nya juga berapa ya, TP-nya juga 30 ya, TP 30, cuman kena trailing stop ya, sisanya kena trailing stop. SL plus ya, nih SL plus itu trailing stop. Jadi otomatis untuk risk dan rewardnya ini cukup kecil rewardnya ya, harusnya adalah 30 ya, 30, sedangkan rewardnya itu bisa aja 0,5 sampai dengan 30 ya, sangat kecil banget ya, kecil banget ya untuk rewardnya. Ya mau gimana kalau misalnya saya gedein ya, cuma nantinya balik arah lagi akhirnya min 30 gitu. Jadi ini tetap saya biarkan ya untuk SL plusnya, trailingnya seperti biasa. Akhirnya ya kena nih, kena SL 2 kali loh, min 60 ya. Makanya di sini ya berarti November ya, Bang Gedin tuh bilang, wah Invictus kena SL terus gitu, saya stop gitu. Ternyata mungkin kalau misalnya balasnya 100 USD, kena 2 kali ini min 60 itu cuma 40 ya, 40 USD, sangat berat banget ya, berat banget. Untungnya saya di sini masih beruntung ya, karena grow yang berarti udah grow sekitar berapa 70% ya berarti ya. Terus kena ini 60, min 60, karena 2 kali loh kena SL. Satu ini ya udah sell tuh, sell ternyata naik, kemudian sampai 12 sell lagi ya, kedua mencoba lagi sell, ternyata masih naik lagi, parah banget sampai sekarang di 1876, parah. Ini belum ada penurunan loh ya, belum ada penurunan. Oke, ini tuh bener-bener parah. Oke, kita cek ya, cek bulan November dari tanggal 8 Oktober sampai dengan November 30. Oke, sip. Berapa? Oke, belum tuh, min 23 ya. Karena kena ini 60. Ini November ya. Parah banget, min 23 jadinya ya, min 23. Parah. Oke, lanjut lagi Desember tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Sip. Dapat, salah tahun. Desember tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Sip. Dapat 19,61. Tuh, biru ya. Jadi ini karena benar-benar ini adalah hard SL ya, jadi SL-nya cukup jauh ya. Semoga ini bisa grow lagi dulu baru kena SL gitu. Ya, biar kalau misalnya ini kena SL lagi itu bisa 90-an ya. Bisa drop lagi. Nah, inilah resikonya pakai AI yang ada SL-nya atau AI one shot dah istilahnya ya. Ada SL-nya ya. Ada SL-nya, jadi padahal belum grow, apalagi SL itu cukup jauh, hard SL ya, jauh banget. Recovernya lama, maksudnya profit yang kecil-kecil, 2 kali SL udah bisa ludes ya, bukan MC tapi loss ya, loss 2 kali gitu. Jadi grow-nya juga akan lama ya, jadi banyak sekali yang menyepelekan sebenarnya untuk AI yang ada SL-nya ya, karena grow-nya yang lambat ya dibandingkan dengan AI Marty ya. Cuman saya senang untuk AI yang ada SL-nya ya, akun sebenarnya bisa awet ya, maksudnya bisa jangka lama ya. Kalau misalnya AI-nya memang sekali SL kemudian lanjut bisa recover lagi ya, cuman untuk bayar VPS itu ya profitnya kecil banget ya. Jadi untuk AI yang SL ada SL-nya itu wajib sebenarnya modal gede ya. Kenapa? Karena kalau misalnya grow dia akan profitnya dapatnya gede ya, karena bisa aja sekarang loss tapi nanti recover lagi kan gitu, jadi dapatnya lebih ya gede. Karena kalau misalnya modal kecil pakai yang ada STL-nya itu benar-benar berat banget ya untuk bayar VPS terutama ya, bener ya,
bayar VPS itu mah nggak akan bisa ya, karena naik turun terus gitu kapan BP-nya. Makanya untuk akun-akun kecil ya biasanya akan menggunakan akun Zen, dan terutama dengan EA Marti ya. Walaupun resikonya MC, tapi yang penting nanti bisa bayar VPS lah gitu ya. Terutama oke, kita cek di MK5 dulu untuk gede drawdownnya. Oke, ini dia MK5 Infused Gold tuh ya. Jadi sempat naik tuh, ya naik tuh gunungnya naik kemudian turun. Nah, drop turun itu udah loss ya, pas itu 2 kali loss loh. Kemudian naik lagi ya. Berarti turun lagi, berarti sempat ke 90 ya. Ini balance 90-an. Tapi bisa naik lagi ya. Makanya Bang Gede ini udah, mungkin apakah masih ya? Saya nggak tahu apakah udah tinggalin atau masih. Kemudian ini kerennya reliability-nya hijau loh. Hijau itu sinyalnya ada 4 hijau. Wah, keren juga. Oke, kita cek ke drawdownnya 43,7% ya. Tuh, loss rate-nya 5,1%, profit rate-nya 94% ya. Loss rate-nya cukup kecil. Kenapa? Karena sekali loss itu min 30 men. Wah, min 30 ya. Makanya loss rate-nya terbilang kecil persentasenya ya. Kita cek untuk drawdown 43,7. Itu berapa? Drawdown. Oke, ini dia drawdown. Buy balance itu drawdown ya. Buy equity itu floating. Jadi floatnya sampai 29. Nah, buy balance ini terutama ke akumulasi di total loss ya. Tuh. 43,67% sampai dengan 63,87 USD. Parah banget ya. 63,877 USD. Oke lah ya. Jadi kalau misalnya cuma 100 USD, ya kerasa banget ya. Kerasa banget lossnya segitu. Sip lah ya. Oke. Jadi cukup ya untuk review dari Infused Gold. Berarti ini sudah 8 bulan ya. 8 bulan tuh. Naik turun. Slow banget grow-nya. Naik banget itu. Akhirnya kena SL. Turun lagi. Drop. Sekarang mulai lagi balik. Kalau udah jalan 8 bulan gitu. WD pun belum bisa, apa yang perlu bisa di WD gitu kan. Makanya saya bilang ya, yang ada SL-nya itu atau one shot itu grow-nya kecil, bukan modar ya. Grow-nya benar-benar lama banget. Oke. Tapi untuk keawetan ya tahan lama dibandingkan dengan MRT. Oke ya. Sip. Cukup ya untuk review Infused Gold. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijak dalam berinvestasi. Gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.